Apakah ada kewajiban untuk merawat memelihara kuburan orang tua? Berdosakah saat kita rawat kemudian saat kita tidak merawat kuburan orang tua? Baik, Bapak Ibu sekalian, yang dimintakan oleh Allah di dalam Al-Quran termasuk hadis Nabi SAW adalah berperilaku bersikap baik kepada kedua orang tua, ya, baik dalam keadaan sudah wafat apalagi dalam hidupnya, baik dalam keadaan dia muslim ataupun dalam keadaan belum berislam, ya. Contoh yang dalam keadaan belum berislam, ibu bisa temukan di Quran surah ke-31 Luqman dari ayat ke-14 sampai ayat 15. Di ayat 15-nya, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Indah sekali. Ya. Jika ada orang tua berlainan kepercayaan dengan kau muslim dia bukan, bisa, ya, maka jika orang tua mengajak engkau untuk melakukan kemusyrikan, minta diantar ke tempat musyrik, ibadah minta disaksikan atau minta diikuti, maka tolak secara lembut yang halus. Tapi penolakan itu tidak lantas menjadikan kita terpisah hubungan, tidak. Dalam urusan dunia, wasahibuhuma, sahib itu dari kata sahabat, yang lekat, nempel. Maka tempel terus, berikan kebaikan, perhatikan urusan dunianya. Mudah-mudahan dengan Anda memperhatikan, menyediakan kebutuhannya, bersikap lembut, itu bisa menjadi hidayah. Hidayah. Ya. Ada seseorang ikut kami belajar, dan Masya Allah, beliau aktif dalam salah satu, saya tidak perlu sebutkan di instansi, ya, dan punya jabatan luar biasa. Tiba-tiba berubah sikapnya, ya, sikap ibadahnya maksudnya, ya, dia lebih alhamdulillah, jadi senang ke masjid, senang etika, senang baca Quran, macam-macam. Bapak ibunya protes, ya, siapa ini yang telah merubah kamu, sikap kamu kok jadi begini, katanya. Masya Allah, kalau tidak bisa selesaikan, saya yang turun tangan, Masya Allah. Dan datang, kami sampaikan, bersikap lembut, baik, terima, kemudian balas dengan tutur yang baik. Mereka marah, kamu senyum, ya. Mereka membentak, Masya Allah, Anda bisa memberikan kelembutan, perhatikan, dampingi, maka dilakukan itu. Bahkan kadar Allah, ibunya oleh Allah dibuat sakit, pergi ke rumah sakit, dan anak ini yang hanya mendampingi, dibalik kepadatan tugas, ya, didampingi, dilihat, dicukupkan kebutuhannya, dicari. Apa yang terjadi? Allahu Akbar, tiba-tiba bapaknya melihat, masuk dengan kelembutan, mulai lembut, mulai berubah, ya. Bahkan bapaknya pertama kali kemudian mulai berubah penampilannya, ke masjid dia macam-macamnya, terakhir ibunya. Dan indahnya, kadang-kadang mendapatkan kebaikan itu tidak seketika. Lalu kita diundang makan bersama, datanglah keluarga besarnya, bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, seluruhnya masuk. Ya, kami duduk, ada yang menangis, ada yang diam, Masya Allah, makan bersama, dan semuanya berada dalam naungan Al-Quran Rasulullah SAW. Tidak harus kita berada dalam sesuatu yang tidak baik, jangan saling mencela, ya, saling merendahkan, itu tidak bagus. Ya, jadi saat seorang tua belum baik pun, belum bermuslim, perlakukan dengan baik. Apalagi sudah muslim, maka ayatnya pindah. Ya, di Quran surah ke-17 ayat 23 itu, ayat 23. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Baik. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma. Ya, Masya Allah. Qul lahumu qawlan kariman. Allahu Akbar. Jika Anda hadir bersama orang tua sekitar, maka telah mulai sepuh, belum meninggal, masih sepuh, masih beranjak, Masya Allah, Anda dimintakan oleh Al-Quran, jangankan berperilaku yang tidak pantas, ya, kita menampakkan ekspresi ketidaksukaan itu nggak boleh, ya. Bermuka masa, agak mukul, agak memalingkan wajah, nggak boleh. Tampilkan sebagaimana mereka selalu tersenyum saat kita digendong-gendong, maka kita pun dihadirkan suasana untuk membalikkan keadaan itu. Bisa nggak kita tersenyum dalam keadaan demikian? Ya. Saat orang tua menggendong kita dengan tersenyum, bisa nggak kita gendong orang tua dalam keadaan tersenyum? Dibalikkan suasananya. Ya. Maka yang paling menarik ketika wafat, kita masih diminta berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa qur rabbiirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang paling indah, perhatikan, saat seorang tua wafat, hadis Al-Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad, nomor hadis 44, posisi di sebelah kanan paling atas, ya, dari Abu Hurairah. Perhatikan, yang dimintakan bu dari seorang anak, ya, dimintakan dari seorang anak yang masih hidup untuk orang tua yang telah wafat, itu dua. Satu adalah permohonan ampunan, istighfar kepada Allah supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Yang kedua adalah doa-doa kebaikan, ad-du'a bil khair,
Maka mohonkanlah kepada Allah, ini kewajiban kita seorang anak bila orang tua satu di antara keduanya telah wafat. Yang pertama, mohonkan istighfar kepada Allah. Perhatikan di hadisnya, tatkala seorang anak memohonkan ampunan kepada Allah, maka Allah angkat satu derajat keadaan orang tua yang di alam kubur, sehingga dia bertanya, ya Rabbi ma hadza. Terus hadisnya demikian, ya Allah, apa ini? Maksudnya saya belum pernah dapatkan ini dari mana? Ya. Kata Allah, perhatikan jawabannya, ini adalah istighfar yang dimohonkan oleh anakmu saat ini untukmu. Ini adalah istighfar yang dimohonkan oleh anakmu saat ini untukmu. Jadi ketika Anda beristighfar mohon ampunan kepada Allah, tapi syaratnya anaknya muslim, orang tuanya muslim. Jadi kalau anaknya muslim, orang tuanya tidak muslim, nggak akan nyambung, tidak akan nyambung. Ya. Karena istighfar itu hanya berlaku bagi antara muslim dengan muslim lagi. Baik. Yang kedua itu Anda mohonkan supaya mereka mendapatkan kebaikan di alam kuburnya, ya, kelapangannya, kenikmatannya, masya Allah, cahayanya. Karena di alam kubur itu kalau hidup kita nyaman, baik, bekalnya cukup, ibadahnya, maka tidak ada keindahan yang sangat luar biasa. Kecuali di Ali Imran ayat 169 sampai ayat 172 itu. Lihat bagaimana nikmat alam kubur, sehingga orang-orang Palestina sampai anak-anak kecilnya itu berlomba-lomba untuk segera syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Jangan Anda duga bahwa seorang yang wafat fi sabilillah itu wafat begitu saja. Bal ahya'un, dia akan dibangkitkan di alam kuburnya dalam keadaan yang baru tentunya. Inda rabbihim, di sisi Allah Tuhannya. Jadi bukan di sisi kita, karena itu kita nggak tahu keadaannya, ghaib, ya. Tapi poinnya yurzaqun, tugasnya cuma menerima rezeki saja, tidak ada beban lagi. Ya, masya Allah. Farihina bima atahumullahu min fadli. Saking banyaknya rezeki yang diberikan, orang ini gembira luar biasa, senang setiap diberikan, saking senangnya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kalau mereka bisa kembali, mereka akan datang kepada keluarga yang ditinggalkan, yang mungkin sedang sedih, sedang memikirkan. Kata mereka, kamu jangan sedih, jangan menangis, kalau bisa cepat nyusul sini, di sini enak. Kalau mereka bisa kembali, kalau mereka bisa kembali, kan yang siapkan amalan. Dan kita yakin, jangan ragu, jangan ragu. Ya. Satu kali Kak Bimo, seorang pencerita, diundang ke Palestina untuk bercerita di kisaran 150 anak TK. Anak TK, bayangkan, diberitahu ada pencerita dari Indonesia yang mau datang, itu 2 jam sebelumnya sudah rapi, duduk menunggu. Singkatnya, begitu datang, beliau mengajukan sekitar 3 pertanyaan. Kata beliau, siapa yang ingin jadi presiden? Hampir tidak ada yang mengajukan tangan. Satu malu-malu ya. Siapa yang mau jadi dokter? Yang perempuan nggak angkat tangan. Ketiga, siapa yang mau jadi pemain bola? Yang laki-laki agak banyak angkat tangan. Lihat pertanyaan keempat. Siapa yang ingin syahid di jalan Allah? Fisabilillah. Tidak ada yang angkat tangan. Tidak ada satupun. Semuanya berdiri tegak, mengepalkan tangannya, mengatakan, kami yang wafat duluan, kami fisabilillah, kami akan syahid, kami nyusul ayah kami nyusul paman kami. Itu semua keluar menggetarkan kawan saya saat itu. Kami itu jangan heran, kenapa anak-anak Palestina usia 4 tahun, 5 tahun, masih kecil sudah dipanggil pulang, karena Allah sayang dengan mereka, Pak. Ibu bisa bayangkan 4 tahun, 5 tahun itu rata-rata sudah hafal 15 juz, 20 juz. Ya. Kalau usianya belia, nggak hafal Quran, nggak punya teman itu. Gak punya teman. Perhatikan canda anak-anak Palestina, saya sering sampaikan. Ya, kalau mereka sudah hafal Quran, mereka akan keluar bermain. Ya, kadang main perang-perangan dan sebagainya. Kalau sudah ada pesawat Zionis mengintai, dikira itu pasukan sedang berlatih. Kata anak-anak ini, lihat itu, di pesawat itu nama saya sudah terukir, saya akan pulang duluan. Kata temannya, bukan, saya akan nyusul ayah saya duluan. Bukan, saya duluan. Dan kalau sudah hafal Quran, dia akan bercanda dengan temannya yang belum itu. Nanti kalau saya sudah naik di tingkat tertinggi di surga, saya akan dadahi kamu. Karena dia ingat hadis At-Tirmidzi berhadis 219 itu. Maaf, 2915. Maka saat kita akan masuk surga, kalau penghafal Quran itu lain. Ya. Kata Qurannya, Allahumma halli, ya Allah tolong hiasi penghafal Quran ini. Fayulbasu ilaihi tajul karamah, maka dipakaikan mahkota kehormatan. Begitu akan naik ke tingkat surganya, kemudian kata Qurannya, Allahumma zidhu, ya Allah tolong tambah. Kenapa? Karena penghafal Quran ini kalau orang tuanya muslim masuk surga juga, maka anaknya akan membawa mahkota dipakaikan di kepala kedua orang tuanya. Kata Quran, tolong bedakan antara penghafal Quran dengan yang membantunya, fasilitatornya. Fayulbasu ilaihi libasal karamah, maka dipakaikan di dalamnya
baju kehormatan, jubah kehormatan. Maka naik dia, difirmankan kepadanya, faqra waqar, silakan baca Qur'anmu dengan tartil, fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika, akhir bacaanmu di situ tempat tinggalmu. Di nanti, maaf, kita akan lihat ada orang-orang yang masuk surga menyesal. Anda bayangkan, kalau masuk neraka nyesal, itu sudahlah ya. Tapi kalau masuk surga nyesal dalam tanda petik ya. Orang-orang kita lihat, ada orang hafal 5 ayat begitu, wa ulaika humul muflihun, berhenti di situ, masuk surganya. Temannya yang hafal 10 ayat masih naik ke atas. Maka ini akan berkata, ya Allah, kenapa saya dulu tidak sampai 10 ayat? Yang 10 ayat berhenti di sini, yang 20 ayat naik ke atas. Ya Allah, kenapa saya tidak sampai 20 ayat? Karena setiap yang dilihat itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat, mata didengar, telinga, dan keindahannya tidak pernah terbayangkan saat di dunia. Maka bagaimana dengan yang sudah hafal Quran? Puncak tertingginya. Maka anak-anak ini bercanda kepada orang yang belum hafal. Nanti saya kalau sudah di atas, saya akan dedahi kamu yang masih di bawah. Ya. Anak 4 tahun, 5 tahun hafal Quran, dunianya sulit, makan sepotong roti berebut 16 orang. Wajar oleh Allah diwafatkan Nabi dulu, saking sayangnya, cepat pulang, jangan capek kamu. Yang capek, pulang duluan. Kamu surga tingkat tinggi. Ada orang diberikan 40 tahun, 50 tahun untuk sekedar pegang mushaf pun masih banyak pertimbangan dia lakukan. Masih banyak pertimbangan dia lakukan. Sampai kapan? Ya. Sampai kapan? Jadi silakan perbanyak istighfar, kemudian mohonkan kebaikan kepada Allah untuk orang tua yang dimaksudkan. Adapun persoalan kuburan apakah mesti dibersihkan dan sebagainya, itu bukan bagian dari kewajiban. Tapi kalau kita ingin berikan bagian dari birrul walidain, kalau sudah kotor, ada rusak, ada macam-macam, dan kita berada dalam tanggung jawabnya, maka itu bagian dari sunnah yang baik untuk kita terapkan sebagai bakti kepada kedua orang tua. Ya.